Lindungi diri dan keluarga dengan vaksinasi COVID-19. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinis yang ketat dan dinyatakan halal dan suci oleh MUI. Apa yang harus dipersiapkan sebelum ke tempat vaksinasi? Pertama, sebelum ke lokasi vaksin, sebaiknya makan terlebih dahulu dan istirahat yang cukup. Kedua, gunakan masker atau pelindung muka. Tiga, usahakan bawa bolpen dan hand sanitizer sendiri. Keempat, jika ingin bawa air minum di botol, sebaiknya dilengkapi sedotan, supaya saat minum tidak perlu buka masker terlalu lebar. 5. Usahakan jangan pernah buka masker selama di lokasi. 6. Saat menunggu 30 menit usai divaksin, usahakan jangan mengobrol agar selalu tetap jaga jarak. 7. Setelah selesai, segera pulang ke rumah. Kemudian langsung mandi, keramas, pakaian kotor segera dicuci. Siapapun yang sudah mendapat vaksinasi tetap tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan 3M sampai pandemi dinyatakan berakhir. Tetap pakai masker yang benar, jaga jarak, dan sering cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Vaksin COVID-19 aman, halal, dan berkualitas. Mari kita saling dukung, saling peduli. Bersama kita bisa hadapi pandemi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Sembilan 96,2 Elsanda FM, asik makin asik banyak paling J. Selamat pagi teman Elsanda. Pagi hari ini kebetulan kita ada program spesial, di mana programnya adalah ngopi, ngobrol pilihan Elsanda. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Indramayu. Kita tahu bahwa sejak 13 Januari 2021, vaksinasi COVID-19 telah dimulai di Indonesia. Presiden Joko Widodo menjadi penerima vaksin pertama dari vaksin Sinovac. Dan Indramayu sendiri sudah berlangsung dari bulan Februari lalu ya. Proses vaksinasi sudah dilakukan dan saat ini sudah masuk ke tahap yang kedua. Dan untuk membahas seputar vaksinasi di Kabupaten Indramayu, di studio saat ini sudah hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Dr. Deden Bonekuswara. Kita akan ngobrol-ngobrol di program spesial Ngopi hari ini sampai jam 10 siang nanti. Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Kabar sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Indramayu ya, Dok? Iya. Ini sudah masuk tahap kedua, Dok? Tahap kedua. Tahap pertama sudah selesai. Tahap pertama, Targetnya siapa aja yang tahap pertama kemarin? kalau tahap pertama itu untuk tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan, kemudian udah selesai di bulan Februari kemarin. Kemudian dilanjut untuk tahap kedua dari Maret sampai Juni untuk pelayanan publik. Oke. Target dari tahap pertama apakah tercapai atau kurang gitu dari target? Target sih kita alhamdulillah tercapai, malah kita capai 109% ya. Oh, lebih over ya? Over. Kemudian yang sekarang itu untuk tahap kedua, tahap pertama dan tahap kedua itu kita dari KPCPN itu ada 263.960. Gitu targetnya. Yang kita sudah laksanakan itu sekitar vaksin tahap pertama dan kedua itu 49.000. Ya, sampai 50.000. Kalau untuk jumlah dosisnya apakah terpenuhi kuotanya untuk Indramayu, Dok? Nah ini yang jadi ini kan memang ini karena skala nasional ya permasalahannya, memang kemarin itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Menkes bahwa pemerintah Indonesia sudah membuat skema-skema untuk distribusi vaksin tersebut. Cuman kemarin memang ada permasalahan manakala kita ada bahan dasar yang didatangkan dari India. Sinovac ini memang tidak bisa dipenuhi karena ternyata di India itu terjadi ada ledakan kasus sehingga akhirnya ada stagnansi untuk pengiriman dari vaksin Sinovac. Dan di Indramayu sendiri memang kita masih menunggu kekurangan vaksin karena
untuk yang kita laksanakan, apakah kita akan melaksanakan untuk vaksinasi kedua atau kita melaksanakan vaksinasi pertama. Berarti otomatis akan ada delay ya untuk vaksin tahap keduanya gitu dok? Vaksin tahap kedua sekarang kita sedang laksanakan. Yang sekarang yang kita inginkan di awal itu bahwa kita inginkan vaksinasi tahap pertama juga bisa jalan gitu. Nah sekarang kita laksanakan untuk vaksinasi tahap kedua di selama Ramadan itu tetap kita laksanakan. Oke, karena memang diperbolehkan ya dok ya oleh MUI-nya, walaupun siang hari tetap diperbolehkan. Indramayu sendiri punya jadwal nggak siang hari pada saat Ramadan ini dok? Ya, jadi kita kalau kemarin kita mengadakan vaksinasi untuk pelayanan publik, yaitu untuk ASN, kemudian BUMN, dan juga pelayanan-pelayanan seperti TNI, Polri kita berikan. Nah itu kita laksanakan dengan secara pos vaksinasi massal. Nah itu kita adakan kegiatan itu, jadwalnya itu dengan secara bersamaan di dalam suatu area. Nah kalau misalnya kemudian kita untuk lansia itu kita berikan langsung ke puskesmas, dan jadwalnya itu disiapkan oleh puskesmas bekerjasama dengan Satgas Kecamatan dan Satgas Desa di masing-masing wilayahnya puskesmas tersebut. Oke, jadi jadwalnya itu disampaikan oleh puskesmas langsung. Yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang adalah masyarakat biasa ini kira-kira kapan dapat jatah untuk vaksinasi gitu? Jadi setelah pelayanan publik ini selesai di Juni itu pelayanan publik itu termasuk guru dan lansia dan juga pegawai pejabat ASN TNI Polri, kemudian baru dilanjutkan kepada masyarakat yang rentan. Rentan itu baik secara ekonomi, secara geografis, geofisikal, geofisial juga. Nah itu kemudian baru diberikan di tahap ke bulan Juli. Nanti akan diberikan kepada masyarakat secara umum. Oke, ini kan kalau vaksin itu kan tidak hanya satu kali penyuntikan ya dok ya, ada dua gitu. Seandainya satu orang misalnya kasusnya adalah buat teman di rumah mungkin ya, saya sekali suntik, kedua nggak dapat jatah suntik gitu misalnya nih dok ya, ada efek apa buat tubuh? Kalau misalnya sampai si orang ini dengan penyebab tertentu, misalnya dianya ada nggak bisa suntik karena sakit, atau kemudian karena dia misalnya ternyata harus berangkat perjalanan kemana gitu. Nah itu nanti efek vaksin yang diharapkan kekebalannya itu tidak akan mencapai kekebalan secara sempurna. Nah ini yang secara penelitian kekebalan secara sempurna terbentuk itu setelah 28 hari. Jadi makanya sekarang kalau dulu Mas tahu ya, kalau kita penyuntikan awal pertama, kemudian yang kedua itu harus 14 hari. 14 hari. Sekarang 28 hari. Oh gitu. Karena berdasarkan penelitian yang terakhir, kekebalan itu lebih terbentuk pada saat 28 hari vaksinasi. Oke, jadi seandainya satu orang itu hari ini dia vaksin pertama, 28 hari kemudian baru dia vaksin yang kedua gitu ya. Setelah vaksinasi kedua inilah baru akan terbentuk imunitas secara utuh. Oke. Berarti tadi ya efek dari vaksin itu adalah 28 hari. Iya. Ya, berarti saat itu juga bisa memproteksi diri dari virus itu ya, Dok? Iya, jadi tapi kalau pada saat vaksinasi pertama itu tidak langsung terbentuk secara sempurna, karena kan memang harus dua tahapan yang harus dilalui. Vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua. Harus komplit dulu lah. Harus komplit Dulu. Nah, kita ngobrol soal keamanan vaksin ya, Dok. Kita tahu juga saat ini masyarakat masih gonjang-ganjing ya, Dok ya. Ada yang sebelah ini, ada yang sebelah itu gitu. Kalau secara umum sebenarnya aman nggak sih untuk vaksin ini, Dok? Ya, seiring dengan awal kita kan mengeluarkan BPOM itu mengeluarkan terkait keamanan vaksin ya. Mereka merilis bahwa keamanan vaksin sudah teruji. Jadi sebenarnya sih ini banyak hoax yang beredar ya. Termasuk juga tenaga kesehatan awal-awal juga pada nggak berani itu ya, karena tenaga kesehatan ya. Iya, tenaga kesehatan sendiri karena takut ya, karena banyak betul. sekali hoax yang menyebar. Tapi sekarang justru tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kita malah tenaga kesehatan di Indramayu malah lebih tinggi dari 109% ya. Itu iya, itu jadi ini memang kita harus tetap seperti contohnya begini, adalah memberikan sosialisasi ke masyarakat, pemahaman yang baik. Apa itu vaksin, kenapa itu vaksin, kenapa kita harus diberikan vaksin. Ini adalah suatu hal yang memang harus diberikan sosialisasi, edukasi yang masif kepada masyarakat. Contohnya sekarang itu, makanya kami terus terang
alhamdulillah menyambut baik gitu ya, bisa bekerjasama dengan Elsanda supaya kami bisa langsung menyapa dengan masyarakat untuk mensosialisasikan tentang vaksinasi ini. Baik dok, kita akan tahan dulu pastinya dok ya. Siap. Karena masih banyak sekali informasi yang akan kita hadirkan. Untuk yang live IG di rumah ya, nanti bisa bertanya juga langsung ke kita di sini. Di telepon boleh nanti ya di 3522266 02352266 atau WhatsApp bisa di 081 222 666 009. Kita kembali saat lagi di Ngopi, Ngobrol Pilihan Elsanda. Jenis-jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. 1. Pelayanan penerbitan sertifikasi nomor PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga. 2. Pelayanan penerbitan sertifikasi layak sehat sarana TPM atau tempat pengolahan makanan. 3. Pemeriksaan laboratorium kualitas air, makanan dan mikrobiologi atau parasitologi. 4. Pelayanan penerbitan surat rekomendasi sarana pelayanan kesehatan. Dan 5. Pelayanan penerbitan surat izin praktek dan surat izin kerja tenaga kesehatan. Adapun persyaratan yang harus disiapkan untuk penerbitan sertifikasi nomor PIRT, mengisi blanko data perusahaan, fotokopi KTP, foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, peta lokasi, dina bangunan, dan konsep label. Jangka waktu penyelesaian 2 bulan. Biaya atau tarif tidak dipungut biaya atau gratis. Sedangkan persyaratan penerbitan sertifikasi layak sehat sarana tempat pengolahan makanan atau TPM, persyaratannya mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP, domisili perusahaan atau tempat usaha, dana lokasi dan bangunan, fotokopi sertifikat kursus higien sanitasi makanan bagi penanggung jawab, fotokopi sertifikat kursus higien sanitasi makanan bagi penjamah makanan minimal 1 orang penjamah makanan, khusus rumah makan, restoran, dan jasa boga atau catering. Jangka waktu penyelesaian 2 minggu. Biaya atau tarif tidak dipungut biaya atau gratis. Selanjutnya persyaratan untuk pelayanan pemeriksaan laboratorium, diantaranya pendaftaran, fotokopi KTP, pengisian form permintaan pemeriksaan laboratorium. Jangka waktu penyelesaian, pemeriksaan laboratorium 2 jam, pemeriksaan laboratorium kimia air 1,5 jam, dan pemeriksaan mikrobiologi air 4 hari. Biaya atau tarif disesuaikan dengan parameternya. Adapun persyaratan untuk pelayanan surat rekomendasi sarana pelayanan kesehatan terbagi menjadi 3 pelayanan kesehatan, yakni puskesmas, rumah sakit, dan operasional klinik, toko alat kesehatan, optikal, tukang gigi, apotek, laboratorium klinik, toko obat kesehatan tradisional. Adapun sistem mekanisme dan prosedur. A. Kelengkapan dokumen dari DPM PTSP. B. Pemohon mengajukan permohonan izin menyelenggarakan puskesmas dengan membawa persyaratan yang diminta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu penyelesaian 5 hari kerja apabila semua persyaratan lengkap. Biaya atau tarif tidak dipungut biaya atau gratis. Dan yang terakhir, pelayanan penerbitan surat izin praktek dan surat izin kerja tenaga kesehatan. Adapun persyaratannya: 1. Fotokopi STR atau surat tanda registrasi masing-masing profesi atau surat izin perawat atau surat izin bidan. 2. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek. 3. Surat persetujuan dari pimpinan atau atasan langsung bagi tenaga kesehatan yang bekerja pada instalasi atau vaskes pemerintah atau instansi lain secara paripurna. 4. Surat keterangan sehat dari dokter. 5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi. Dan 6. Pas foto berwarna 4x6 masing-masing 2 lembar. Jangka waktu penyelesaian 1 minggu. Biaya atau tarif gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Oke, masih di Ngopi, Ngobrol Pilihan bareng Elsanda dan juga masih bersama Dr. Deden Boni Kuswara. Semangat ya dok ya? Semangat. Walaupun nggak bisa ngopi ya. Boleh ngopi, betul. Lagi puasa ya dok. Iya. Oke, vaksin kan banyak jenisnya dok. Ada yang kayak Sinovac,
ada macam-macam juga kan? Ada macam-macam. Itu sebenarnya kalau dosisnya sama nggak sih dok? Dua kali semuanya? Sama aja. Ada berapa di Indonesia di sini? Kalau dari Permenkes itu ada 6 ya. Ada yang pertama Sinovac, kemudian Sinovac itu dari virus yang diinaktivasi ya, artinya dilemahkan. Oh gitu. Nah dia keuntungannya ini yang sekarang kita suntikan ini adalah keuntungannya dia bisa dipakai atau ditaruh di lemari es biasa gitu kan, jadi memang mudah. Jadi nggak gitu perlu kan. tempat khusus ya dok? Yes gitu. Ya kemudian yang ketiga Sinovac atau kemudian yang kedua Sinovac, kemudian yang ketiga adalah Pfizer ya. Kalau Pfizer itu buatan dari Jerman dan USA ya. Nah dia adalah dari RNA, jadi dibuat dari RNA virus, dikembangkan dan kemudian, nah itu tapi kalau kesulitannya dari Pfizer ini adalah dia penyimpanan tuh di suhu 70 derajat minus 70 derajat Celcius. Jadi benar banyak khusus. Nah ya, itu memang kesulitan di situ. Jadi memang sebenarnya harus kalau di kita ini agak kurang cocok ya. Kalau secara distribusi karena kita kan pelosok-pelosok di daerah, kecuali mungkin di perkotaan. Cuma mereka nggak bisa nyimpen. Betul. Nah kemudian yang selanjutnya adalah AstraZeneca ya. Kalau AstraZeneca itu dari UK ya, dari Inggris. Nah kalau AstraZeneca ini dia penyimpanannya sama dengan Sinovac atau Sinovac. Dia adalah dari virus yang dimodifikasi ya, dimodifikasi oleh AstraZeneca, dan itu penyimpanannya sama dengan Sinovac dan Sinovac, jadi bisa dengan suhu lemari es biasa itu bisa disimpan. Kemudian yang kelima adalah Moderna ya. Moderna itu dari USA. Itu penyimpanannya di minus 20 derajat Celcius. Ini juga memang harus khusus, dan yang ini dibuat juga dari RNA juga, RNA virus. Dan satu lagi adalah dari Bio Farma. Kalau dari Bio Farma itu dia dari rekombinan dari DNA dan RNA virus. Nah itu penyimpanannya juga sama, itu di lemari es biasa. Oke, jadi untuk di Indonesia sendiri pakai vaksin yang mana ya? Sekarang yang masih kita ini kan adalah dari Sinovac ya, yang kita dapat, kecuali kemarin dari klinik TNI, teman-teman TNI itu dapat bantuan dari Mabes TNI itu AstraZeneca langsung gitu. Tapi kalau untuk masyarakat yang kita dari Dinas Kesehatan itu memakai Sinovac. Dari ke-6 vaksin itu tuh yang membedakannya hanya tempat penyimpanannya aja, efeknya ada perbedaan kira-kira? Dari tempat penyimpanan, kemudian juga tadi yang saya sampaikan adalah dari cara pembuatan yang berbeda, yang tadi saya sampaikan ini dibuat dari rekombinan dan kemudian ada virus yang dilemahkan atau juga virus yang dibuat sedemikian rupa sehingga materi genetiknya itu mirip dengan virus tersebut gitu. Itu perbedaannya. Dan yang selanjutnya memang ada beberapa memang kayak dilaporkan dari beberapa penelitian kalau Sinovac keluhannya adalah begini-begini, misalnya seperti gatal, lemes atau gitu. Nah tapi kalau misalnya AstraZeneca yang terbaru itu dia kalau ada mual atau pusing, nah itu adalah keluhan-keluhan yang memang biasa dijumpai pada orang-orang dengan divaksin AstraZeneca, tapi itu bisa ditoleransi gitu. Oke, jadi memang kalau untuk secara pemberian dosisnya itu apakah ada perbedaan dari untuk pemberian dosis itu ada perbedaannya. Kemarin ada penelitian yang terakhir itu AstraZeneca itu bisa sampai 12 minggu. Jadi kalau dengan 12 minggu artinya kita dari sisi pelayanan ke masyarakat lebih efektif dan efisien karena jedanya kan banyak. Jadi panjang. Jadi kita bisa mengatur peaknya. Kalau sekarang itu kemarin waktu 14 hari udah datang vaksin, betul. Datang vaksin pertama, kita suntikin baru selesai vaksin pertama udah harus persiapan vaksin kedua, betul. Tapi sekarang udah bisa dilaksanakan di vaksinasi kedua itu 28 hari, kita bisa ada jeda waktu untuk prepare untuk vaksinasi kedua, dan untuk vaksinasi pertama juga kita sudah ada lagi kita persiapannya. Ya, oke. Kalau kita ngobrol soal vaksin ini, orang kan berharapnya dengan vaksin ini pandemi sudah berakhir. Iya. Sebenarnya ada harapan ke sana nggak sih, maksudnya kembali normal gitu setelah ada vaksin seperti ini, dok? Iya. Jadi kalau misalnya diharapkan itu kalau misalnya dari kita ini di Indonesia itu 260 juta jiwa ya.
Berarti kan kita ini diharapkan oleh pemerintah 181,5 jutanya itu sudah 70%-nya itu sudah terbentuk herd immunity, artinya kekebalan secara alami. Kekebalan kelompok, jika seseorang itu di situ sudah tervaksin, maka apabila ada yang terpapar virus maka tidak akan memaparkan ke yang lain gitu. Jadi diharapkan nanti ke depan seiring dengan adanya vaksin, angka kejadian dari Sinovac ini angka kejadian dari COVID-19 ini nanti akan berkurang, Mas Jo. Nah, jadi diharapkan, dan apabila memang angka kejadian yang berkurang, angka kesakitan berkurang, angka kematian juga bisa kita tekan. Kalau dengan sampai saat ini database dari 13 April atau kemarin lah istilahnya, penurunan nggak sih dari kasus terkonfirmasi positif di Indramayu? Nah, ini alhamdulillah ya, kemarin dari kita dari zonasi yang kita lakukan itu dari 15 awalnya 15 dari 27 kecamatan itu hanya 26 kecamatan red zone sebelum PPKM ya. Kemudian pas kemarin semakin ke sini hanya 15, dan terakhir kemarin kita zonasi itu hanya 7 kecamatan yang ada di red zone, ada di zona merah. Yang lainnya ada di zona orange dan zona kuning, memang belum ada zona hijau. Dan ini suatu langkah yang menggembirakan ya. Ini juga semua support ya dari pimpinan kita, dari Ibu Bupati, Wakil Bupati, dan juga seluruh stakeholder yang ada untuk membantu semua, untuk dari TNI, Polri, supaya semua pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini bisa teratasi. Nah, salah satunya ini dengan vaksinasi ini. Oke, ada pernah kasus nggak dok setelah divaksin seseorang kemudian dia malah terinfeksi virus COVID-19 ini dok? Oh, ada di Indramayu dok? Ada di Indramayu. Nah, ini memang dok faktornya dok? Nah, itu tadi yang saya sampaikan pada saat vaksinasi pertama gitu ya, itu kami dilaporkan dia positif. Nah, itu kalau misalnya di awal-awal bisa terjadi imunisasi yang pada saat dia disuntik vaksinasi itu dia memang sudah terinfeksi sebenarnya. Sebelumnya ya? Ya, betul. Kalau saat dia vaksin mungkin nggak dites PCR dok ya? Enggak dites. Nah, kemudian yang kedua ada memang seperti dirasakan oleh Itagi ya, dari Komisi Ahli Imunisasi Nasional, menyatakan bahwa memang kalau misalnya untuk vaksinasi pertama itu belum membuat kekebalan di tubuh secara baik, belum 100%. Itu yang membuat orang itu bisa terpapar. Oke, jadi intinya seseorang yang mungkin baru sekali vaksin itu bisa sekali terpapar. Gitu ya? Betul. Kemungkinan. Yang kedua kali vaksin juga masih bisa kemungkinan terpapar. Bisa. Oke, baik, kita juga mengundang untuk yang di rumah, mungkin yang sudah live IG boleh ada satu pertanyaan mungkin atau 2 pertanyaan yang saya bisa tanyakan ke Dr. Dede. Langsung kita coba tanyakan. Ada yang live IG yang bertanya dari Maulana Joko, dok. Misal OTG, orang tanpa gejala, tapi kita nggak sadar sehingga tidak di swab, adakah efeknya? Jadi kalau misalnya orang yang dengan OTG ternyata dia tidak di swab kemudian divaksin, kan gitu pertanyaannya ya. Itu nggak ada masalah ya. Menurut kemarin ditanyakan ke Profesor Hingki ya, terkait beliau adalah Dewan KIPI Nasional Kejadian dan Ikutan Pasca Imunisasi, menyatakan bahwa kalau misalnya ada orang yang ternyata pada saat sebenarnya orang itu adalah OTG kemudian disuntik vaksinasi, itu nggak ada masalah. Jadi dia justru nanti dengan sendirinya akan membentuk antibodi juga, baik itu dari vaksinasinya maupun dari antibodi yang dibentuk secara dari penyakitnya. Itu nggak berlawan antibodi antara si orang dengan vaksinnya dok? Oh enggak berlawan, jadi aman ya? Aman. Oke, menurut Zaka sudah terjawab ya, jadi aman walaupun Anda OTG atau misalnya OTG kemudian divaksin tetap aman ya dok ya? Oke, kemudian juga ada Faisal, bagaimana mendapatkan vaksin gratis dok katanya? Iya. Jadi sebenarnya sih seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, bahwa vaksin itu gratis ya. Gratis, ya? Betul semuanya, kecuali yang disebutkan adalah vaksin mandiri ya. Diatur di Permenkes bahwa vaksin mandiri itu disebutnya vaksin gotong royong, itu untuk BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang memang besar yang dipergunakan, mereka ini melakukan sumbangsi kepada
negara untuk membantu nanti uangnya itu dipakai untuk produksi vaksin secara lokal atau nasional itu. Jadi untuk riset-riset dan selanjutnya. Jadi sudah ada, tapi untuk masyarakat sendiri tidak usah khawatir karena kalau masyarakat sendiri negara sudah membuat gitu ya untuk vaksin ini. Bahkan sekarang dikembangkan itu vaksin-vaksin yang buatan di Bio Farma yang sekarang kita buat. Kalau secara mandiri, maksudnya gini, mandiri tapi gratis gitu. Betul. Mereka kemana sih larinya untuk bisa daftar secara gratis gitu dok? Kalau dulu itu sebenarnya kita memakai aplikasi lindung diri ya, cuman ternyata ini memang tidak semua masyarakat yang tahu gadget ya atau aplikasi atau IT ini, jadi memang tidak efektif. Jadi kalau sekarang ini kita memakai ya begini, sosialisasi lewat radio, kemudian lewat flyer-flyer yang kita buat melalui puskesmas, kemudian juga melalui dinas-dinas terkait, Diskominfo, kita sebarkan jadwal dari pos vaksinasi, jadwal dari puskesmas, dan ini harus lebih masif lagi ya, karena memang masyarakat terutama yang di pelosok memang belum baca ya. Jadi kita sekarang meminta kepada desa ya, dalam hal ini KUWU, RT, RW untuk menyebarkan kalau misalnya ada puskesmas yang akan melaksanakan pos vaksinasi, itu disebarkan lewat RT RW gitu. Jadi nanti pada saatnya nanti kita akan memberitahukan, contoh misalnya nanti kita akan menyuntikkan guru. Nah, kita nanti akan meminta kepada dinas pendidikan. Nah, nanti kita akan kasihkan jadwalnya ke mereka mana-mana saja yang akan kita suntik. Nah, itu untuk persiapan nanti pada saat akan dibukanya tahun ajaran baru di tahun ajaran genap 2022. Baik, teman-teman di rumah, kita bakal break dulu sebentar. Tetap di sini di Ngopi, Ngobrol Pilihan Elsanda. Lindungi diri dan keluarga dengan vaksinasi COVID-19. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinis yang ketat dan dinyatakan halal dan suci oleh MUI. Apa yang harus dipersiapkan sebelum ke tempat vaksinasi? Pertama, sebelum ke lokasi vaksin, sebaiknya makan terlebih dahulu dan istirahat yang cukup. Kedua, gunakan masker atau pelindung muka. Tiga, usahakan bawa bolpen dan hand sanitizer sendiri. Keempat, jika ingin bawa air minum di botol, sebaiknya dilengkapi sedotan, supaya saat minum tidak perlu buka masker terlalu lebar. 5. Usahakan jangan pernah buka masker selama di lokasi. 6. Saat menunggu 30 menit usai divaksin, usahakan jangan mengobrol agar selalu tetap jaga jarak. 7. Setelah selesai, segera pulang ke rumah. Kemudian langsung mandi, keramas, pakaian kotor segera dicuci. Siapapun yang sudah mendapat vaksinasi tetap tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan 3M sampai pandemi dinyatakan berakhir. Tetap pakai masker yang benar, jaga jarak, dan sering cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Vaksin COVID-19 aman, halal, dan berkualitas. Mari kita saling dukung, saling peduli. Bersama kita bisa hadapi pandemi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Bersama saya Juardiansa dan juga Dr. Deden. Karena hero-nya adalah Dr. Deden kan hari ini. Oh iya. Luar biasa. Avenger. Dari awal pada saat pandemi itu orang yang paling cari di Indonesia adalah Dr. Deden. Nunggu gitu ya, datanya, update-nya seperti apa. Sampai dengan saat sekarang mungkin dok ya. Walaupun ada sekarang ada juru bicara vaksin ya dok ya. Ada sendiri ya dok. Oke. Kita masih ngobrol seputar vaksinasi COVID-19. Nah, kalau tadi yang ditanyakan oleh Maulana Joko bahwa yang OTG itu boleh divaksin gitu ya. Pada saat divaksin sebenarnya orang itu perlu tes swab atau PCR terlebih dahulu nggak sih dok? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu, karena tadi yang saya sampaikan bahwa apabila memang dia pun ternyata memang OTG ya, itu dia nggak ada efek apapun gitu. Nggak ada masalah, nggak perlu. Oke. Nah, kalau untuk ibu hamil
menyusui gitu. Kira-kira kalau divaksin aman nggak dok? Nah, untuk penelitian sekarang sewaktu awal vaksinasi awal kegiatan vaksinasi itu nggak ada, itu nggak boleh itu ibu hamil dan menyusui. Tapi sekarang dengan seiring dengan penelitian terbaru lagi untuk ibu nyusui diperbolehkan sekarang. Begitu. Kalau untuk sampai dengan saat ini di Indrami sendiri ada keluhan-keluhan nggak bagi yang sudah dapat vaksin satu kali, 2 kali, ada nggak keluhan yang datang ke kantor dinas kesehatan misalnya? Oh ya, ada beberapa yang kita tangani pada saat terjadi kejadian setelah divaksin gitu ya. Kemudian setelah beberapa hari divaksin itu ada memang, dan kita ada namanya kejadian ikutan pasca imunisasi, dan kita sudah bekerja sama dengan rumah sakit supaya mereka ini bisa ditangani kalau mereka ternyata memang betul adalah termasuk KIPI yang namanya kejadian ikutan pasca imunisasi, dan itu dibiayai semua oleh pemerintah daerah. Ya, jadi jangan khawatir lah ya. Iya, jangan khawatir. Ada beberapa yang karena ada keluhan, ya, akan ditangani dulu ya. Betul, akan ditangani oleh kami dan biayanya juga akan kita tanggung dari KIPI-nya. Usia terendah untuk yang boleh vaksin berapa tahun? Sampai dengan penelitian sekarang 18 tahun. 18 tahun ke atas seperti itu? Iya. Minimal 18 tahun dia boleh divaksinasi. Oke. Terus yang terakhir mungkin yang ini dok. Syarat-syaratnya atau apa saja yang perlu disiapkan oleh seseorang yang ingin divaksin gitu dok? Iya. Syaratnya cuma cukup bawa KTP saja ya. Cukup bawa KTP dimanapun dia berada, KTP-nya misalnya ada orang di Cirebon, kebetulan dia lagi ke sini dan kemudian memang jadwalnya juga sudah ini ya, memang harus dilayani ya kalau memang sudah jadwalnya. Jadi kita tidak membatasi selama dia misalnya, kecuali dia vaksin ulangan ya. Kalau vaksin ulangan memang harus membawa sertifikat vaksin. Nah, sertifikat vaksin itu bisa langsung tercetak sebenarnya di pada saat dia begitu tervaksin, di HP-nya itu bisa akan muncul. Nah, itu sertifikat vaksin itu akan muncul. Kalau untuk secara basic dia tubuhnya misalnya harus sarapan dulu atau apa gitu? Kalau untuk persiapan, maksudnya persiapan pada saat kita tubuhnya ya. Gitu ya. Kalau persiapan tubuhnya sendiri sih kita malamnya harus istirahat cukup, kemudian pada saat paginya kita sarapan ya. Nah, ini problemnya yang banyak ditanyakan adalah gimana dengan Ramadan gitu kan. Iya, betul. Nah, untuk Ramadan ini memang dari MUI sendiri memang dia sudah ada fatwa bahwa bisa disuntikan ya, tidak masalah. Nah, cuman kita diserahkan kepada klinisi. Nah, nanti di sana ada teman-teman kita dokter yang di meja 2 itu akan memeriksa apakah klinisi orang itu pada saat dia sekarang kondisinya baik atau enggak. Nah, untuk waktunya sendiri kita ambil timingnya adalah didekatkan dengan waktu sahur atau kita laksanakan pagi ya, jam-jamnya pagi, tidak sampai siang, atau kita laksanakan setelah taraweh. Nah, teman-teman kayak tadi malam juga sudah ada beberapa puskesmas yang melakukan suntikan vaksinasi kedua pas setelah taraweh. Lebih aman mungkin kan? Ya, karena lebih aman, dia lebih terjaga ya makannya dan segala macam. Orang-orang juga lebih yakin lah gitu kalau setelah gitu kan, setelah buka. Saya buka WhatsApp dulu dok, ada yang silakan. Ke Hendra di Bawidiano tanya, saya punya penyakit diabetes. Kalau divaksinasi ini kira-kira ada efek nggak sih dok? Ya. Kemarin itu ada awal-awal vaksin itu diabetes itu ada pembatasan yang dari rekomendasi PAPDI bahwa harus HbA1c-nya itu tidak boleh lebih dari 7,5 gitu ya. Kalau sekarang itu di rekomendasi PAPDI yang terbaru atau Persatuan Ahli Penyakit Dalam terbaru tuh diabetes itu berapapun gulanya selama dia terkontrol baik itu bisa untuk dilakukan vaksinasi ya. Jadi hanya 3 kriteria saja yang tidak bisa divaksin menurut PAPDI, yaitu reaksi alergi yang berat, kemudian dia ada infeksi yang akut yang baru terjadi. Contohnya apa tuh? Contohnya adalah infeksi yang berat ya, sampai panasnya tinggi, dia kemudian sampai batuk yang parah ya, yang seperti orang TBC akut gitu kan, pada saat dia kena serangan gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Nah, kemudian yang ketiga adalah imunodefisiensi primer, artinya adalah penyakit imunologi yang ada dalam tubuhnya ya secara bawaan. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau yang lainnya itu boleh. Nah, termasuk diabetes tadi itu sekarang boleh ya, tidak ada pembatasan harus berapa.
Dan ini juga memang walaupun begitu tetap ya kalau misalnya si orangnya ragu, menurut Papdi itu tetap dikonsultasikan ke dokter yang yang dia periksa gitu. Pertanyaannya mungkin kan bagi masyarakat awam itu kan dia nggak pernah check up tiap bulan atau berapa bulan sekali. Betul. Dia nggak pernah tahu nih penyakit apa yang diderita oleh orang tersebut. Nah, pada saat di proses screening itu memang ada pemeriksaan ini nggak? Oh, ada. Kalau pemeriksaan screening kita ada memangnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti untuk yang diabetes dan segala macam. Tapi kalau misalnya dia di screening awal misalnya saya nggak tahu tuh dan segala macam, ya memang dilihat nanti keadaan klinisnya si orang tersebut. Kalau klinisnya bagus, secara pemeriksaan di fisiknya itu oke, nanti kita akan suntikan. Tapi kalau misalnya dia kondisi kliniknya misalnya ditanyakan oleh dokternya, oh ternyata sering kencing, kemudian dia sering makan, ada penurunan berat badan, dia sering gampang capek, nah itu kita tidak masukkan ya untuk kriteria dilakukan penyuntikan. Jadi mereka disuruh untuk melakukan pemeriksaan lebih dahulu secara lengkap ke puskesmas atau ke dokter atau ke klinik atau ke rumah sakit. Adanya peningkatan dalam artian gini, awal misalnya diabetes itu tidak boleh gitu, kemudian setelah itu boleh, itu ada faktor apa sih? Penelitian dilaksanakan oleh para ahli ya, bahwa ternyata setelah diteliti ini nggak apa-apa nih gitu ya. Kemudian bukti empiris di lapangan dilihat bahwa kasus yang diabetes itu ternyata safety aman untuk disuntikan begitu. Oke. Masih ada 10 menit ke depan, kita bakal break satu kali lagi. Kita juga masih mengundang untuk Anda yang di rumah, yang di IG juga bisa langsung, yang lagi live IG, Instagram @radio_elsanda, atau yang bisa lagi dengerin di 96,2 Elsanda FM Indramayu, bisa langsung bertanya seputar vaksinasi di program Ngopi, Ngobrol Pilihan bareng Elsanda bersama Dr. Deden Boni Kuswara. Jenis-jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. 1. Pelayanan penerbitan sertifikasi nomor PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga. 2. Pelayanan penerbitan sertifikasi layak sehat sarana TPM atau tempat pengolahan makanan. 3. Pemeriksaan laboratorium kualitas air, makanan dan biologi atau parasitologi. 4. Pelayanan penerbitan surat rekomendasi sarana pelayanan kesehatan. Dan 5. Pelayanan penerbitan surat izin praktek dan surat izin kerja tenaga kesehatan. Adapun persyaratan yang harus disiapkan untuk penerbitan sertifikasi nomor PIRT, mengisi blanko data perusahaan, fotokopi KTP, foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, peta lokasi, dina bangunan, dan konsep label. Jangka waktu penyelesaian 2 bulan. Biaya atau tarif tidak dipungut biaya atau gratis. Sedangkan persyaratan penerbitan sertifikasi layak sehat sarana tempat pengolahan makanan atau TPM, persyaratannya mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP, domisili perusahaan atau tempat usaha, dana lokasi dan bangunan, fotokopi sertifikat kursus higien sanitasi makanan bagi penanggung jawab, fotokopi sertifikat kursus higien sanitasi makanan bagi penjamah makanan minimal 1 orang penjamah makanan, khusus rumah makan, restoran, dan jasa boga atau catering. Jangka waktu penyelesaian 2 minggu. Biaya atau tarif tidak dipungut biaya atau gratis. Selanjutnya persyaratan untuk pelayanan pemeriksaan laboratorium, diantaranya pendaftaran, fotokopi KTP, pengisian form permintaan pemeriksaan laboratorium. Jangka waktu penyelesaian, pemeriksaan laboratorium 2 jam, pemeriksaan laboratorium kimia air 1,5 jam, dan pemeriksaan mikrobiologi air 4 hari. Biaya atau tarif disesuaikan dengan parameternya. Adapun persyaratan untuk pelayanan surat rekomendasi sarana pelayanan kesehatan terbagi menjadi 3 pelayanan kesehatan, yakni puskesmas, rumah sakit, dan operasional klinik, toko alat kesehatan, optikal, tukang gigi, apotek, laboratorium klinik, toko obat kesehatan tradisional. Adapun sistem mekanisme dan prosedur. A. Kelengkapan dokumen dari DPM PTSP.
B. Pemohon mengajukan permohonan izin menyelenggarakan puskesmas dengan membawa persyaratan yang diminta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu penyelesaian 5 hari kerja apabila semua persyaratan lengkap. Biaya atau tarif tidak dipungut biaya atau gratis. Dan yang terakhir, pelayanan penerbitan surat izin praktek dan surat izin kerja tenaga kesehatan. Adapun persyaratannya: 1. Fotokopi STR atau surat tanda registrasi masing-masing profesi atau surat izin perawat atau surat izin bidan. 2. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek. 3. Surat persetujuan dari pimpinan atau atasan langsung bagi tenaga kesehatan yang bekerja pada instalasi atau vaskes pemerintah atau instansi lain secara paripurna. 4. Surat keterangan sehat dari dokter. 5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi. Dan 6. Pas foto berwarna 4x6 masing-masing 2 lembar. Jangka waktu penyelesaian 1 minggu. Biaya atau tarif gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Masih di 96,2 Elsanda FM, masih kebagian baca paling baca dan masih di ngobrol pilihan ngopi bersama Dr. Dedan Boni Koswara. Kita sering ngopi nanti ya dok ya. Iya. Setelah bulan puasa. Ngopi. Ini yang benar. Oke. Nah, di sesi yang terakhir sekarang dok, ada Iya. satu pertanyaan lagi yang sudah WhatsApp. Ini tadi sudah dijelaskan sudah sama dokter, cuma biar lebih enak lagi ya. Iya. Dari Papa Ara Novara, dokter kalau bayi 5 bulan kena vaksin nggak dok? Untuk penelitian sampai saat ini belum. Belum ya? Ya, karena Tapi batasnya. aman nggak? Anak-anak sebenarnya aman nggak sih dok dari virus dok? Enggak sih sebenarnya Aman kalau juga ya? anak-anak ini kan lebih rentan Lebih ya. rentan sebenarnya Lebih ya? rentan dan tingkat kematian juga bisa lebih tinggi. Lebih tinggi ya? Cuman emang secara melakukan vaksin ini juga tidak Sembarangan. tidak sembarangan. Jadi ya memang Iya. efektivitas, efisiensi juga faktor apakah membahayakan atau tidak Iya, kita suntikan betul. ke anak-anak gitu kan. Jadi ini memang sampai sekarang ini penelitiannya ini hanya bisa diberikan dari mulai umur 18 tahun. 12 tahun. Jadi 5 Ya. bulan nggak belum apa-apa ya dok? Belum, nanti ke depan ya, tapi who knows Kita ya nggak tahu kalau ya, betul. kalau ke depan Ada ya kita penelitian nggak tahu baru betul, misalnya, dok, ya? penelitian baru, penelitian ya seperti vaksin-vaksin yang sekarang diberikan kepada anak-anak juga memang penelitiannya malah lama ya, karena kalau sekarang kan penelitian yang kita laksanakan dalam keadaan darurat yang dikeluarkan oleh BP POM itu. Jadi karena penelitiannya dalam waktu cepat dan singkat dan juga untuk segera supaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini gitu. Ada treatment dari dinas kesehatan nggak sih dok untuk menyampaikan pada masyarakat bahwa ini tuh aman loh, halal loh, seperti itu gitu? Iya. Jadi kalau kita sampaikan ke masyarakat ya, jadi kita berpegangan kepada 2 hal ya. Jadi yang pertama kita dari sisi keamanan, jadi kita sudah pemerintah sudah mengeluarkan statement dalam hal ini melalui BP POM ya dan ITAGI juga, yaitu Komisi Ahli untuk Imunisasi Indonesia Nasional itu sudah mengeluarkan statement bahwa ini aman ya, sudah dikeluarkan edar untuk kedaruratannya sudah dikeluarkan. Jadi memang sudah diteliti sebaik mungkin, ada penelitiannya sampai level 3. Jadi tidak sembarangan. Jadi tidaklah mungkin lah pemerintah itu akan mencelakakan masyarakatnya. Itu aja yang kita pegang karena pemerintah itu sudah melakukan itu. Dan yang kedua adalah ada fatwa dari MUI ya. Fatwa MUI ya kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyatakan bahwa tidaklah mungkin ulama itu bermufakat untuk mengeluarkan fatwa yang tidak baik ya, atau dalam bentuk kejahatan. Jadi para ulama di MUI ini adalah orang-orang yang sudah terpilih di masing-masing kompetensi bidangnya dan juga kompetensi agamanya sudah mumpuni. Kemudian beliau itu rapat dan mengeluarkan keputusan bahwa inilah vaksin yang halal ya gitu, yang bisa dipakai untuk masyarakat. Tapi Jadi ada itu aja yang benturan pegang. nggak sih dari kalangan misalnya, bahkan dari kalangan kesehatan sendiri? Ya memang ada di kalangan tenaga kesehatan ya, sampai dokter pun ada, dokter penyakit dalam pun kemarin ada beberapa ngeluarin statement yang anti vaksinasi ya. Cuman memang itu kita adakan pendekatan, mungkin ada sisi pemahaman yang kurang sampai kepada beliau-beliau. Jadi memang ini diperlukan pemahaman yang baik. Tapi selama ini sih hoax yang menyebar di masyarakat sudah ya alhamdulillah sekarang sudah mulai turun.
Dan ini adalah suatu hal yang memang harus disampaikan terus-menerus oleh kita ya, karena masyarakat ini masih banyak ya yang akses sekarang, walaupun akses sekarang melalui WhatsApp, media WhatsApp, YouTube, IG dan segala macam, tapi memang masyarakat kalangan bawah itu juga belum tentu juga nyampe dengan aplikasi tersebut. Dan ini yang terpenting adalah sekarang kita mencoba melaksanakan itu dengan pemuka-pemuka agama, yaitu melalui media-media musola ya, memakai speaker, kita memberitahukan. Seperti kami di Satgas Covid Kabupaten itu kita sekarang membuat informasi yang harus dibacakan oleh muazin sebelum mereka membenangkan azan. Itu kita sampaikan bahwa tentang protokol 3M. Nah, nanti ke depan untuk masyarakat tadi yang disampaikan oleh Mas Jo, nanti kita juga akan memakai itu. Kita minta kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk ikut terjun ke masyarakat untuk penyebaran sosialisasi tentang vaksinasi ini. Oke, di studio kalau misalnya ada live IG, Instagram dari Elsanda mungkin akan terlihat ya, ini ada beberapa hadiah yang sudah disiapkan dari Dinas Kesehatan. Kalau kita kasih satu pertanyaan dulu dok, mungkin buat yang di rumah nih dok, dari dokter mungkin pertanyaannya apa, nanti kita kasih hadiah gitu, satu yang ada spesial dari Dinas Kesehatan. Boleh ya dok ya? Boleh. Dok, kira-kira apa pertanyaan paling gampang mungkin ya dok ya buat pendengar Elsanda di rumah nih, baik live IG atau juga yang di rumah dengan Elsanda ya. Silakan dok, apa pertanyaan dok? Umur berapa vaksinasi, batas umur yang paling bawah, umur yang bisa divaksin pada saat sekarang? Ya, paling terendah ya. Paling terendah. Paling terendah itu minimal orang bisa divaksin umurnya berapa tahun gitu ya. Oke, silakan bisa langsung ke jawabannya di IG atau di lewat WhatsApp ya dok ya. Boleh. Bisa di 081222666009. Ini adanya paket cantik dari Kesehatan. Oh, ini isinya apa nih dok? Oh, banyak banget komplit nih. Iya. Jadi intinya adalah ini mencegah penularan COVID-19. 3M lah ya. Iya. Jadi ada masker, hand sanitizer, ini masker juga ya dok. Iya. Kalau juga kenang-kenangan juga dari Dinas Kesehatan lah ini. Iya. Kalau ini apa nih dok? Oh, masker juga. Masker ya? juga. Oh, ada masker kain. Buat beberapa keluarga nih dok. Betul. Satu keluarga itu. Silakan. Umur berapa tahun? Ada, oke, coba di WhatsApp saya. Coba buka di WhatsApp, kita buka kira-kira. Oh, ternyata ada yang betul. Ini jawabannya 18 tahun, Dok. Betul. Iya, selamat untuk siapa nih? Papa Ara kayaknya sih. Oke, 18 tahun jawabannya betul. Nanti bisa diambil hadiah di studio Radio Elsanda FM ya, Dok ya. Iya. Oke, Dok. Mungkin yang terakhir yang mau disampaikan oleh dokter untuk teman Elsanda di rumah, masyarakat Indramayu khususnya yang belum divaksin atau yang sudah divaksin, apa nih himbauannya? Silakan. Iya. Untuk yang belum divaksin, saya himbau kepada masyarakat ya, mari kita sukseskan vaksinasi ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi mohon hilangkan berita-berita hoax itu. Mari kita berpikir positif ya, bahwa vaksin ini adalah berguna untuk menurunkan angka kejadian COVID-19 khususnya di Kabupaten Indramayu, umumnya di nasional. Jadi mari kita tunggu giliran untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Dan apabila yang sudah divaksin, mohon untuk tetap melakukan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, dan yang itu ada tambahan 2 nih Mas Jo ya, dari 5M ya, yang memang sekarang orang taunya lebih teridukan dengan 3M ya. Sekarang ada tambahan lagi 2M-nya lagi, jadi 5M dari KPCPEN. Satu adalah mengurangi mobilitas atau pergerakan penduduk, dikurangi. Jadi janganlah kita berpergian kemana-mana ya kalau selama ini tidak emergensi atau tidak mendadak ya atau darurat. Yang selanjutnya adalah menjauhi kerumunan. Jadi kalau ada kerumunan itu jangan didekati ya, kita hindari. Kalau deketin ya, ya malah mendekati. Mungkin sekarang yang repot adalah mobilitas ini, karena sekarang puasa akhirnya ngabuburit mobilitasnya. Mobilitas dan satu lagi sekarang karena puasa akhirnya mereka jadi kerumunan tuh, nunggu. Kerumun, kemudian nunggu nongkrong mau maghrib gitu kan, ngabuburit. Ada batas berapa orang maksimal dok pas berkerumun itu dok sebenarnya dok? Ya sebenarnya kalau berkerumun itu kan kalau misalnya lebih dari 2 atau 3 juga disebutnya berkerumun ya? Kalau misalnya berbarengan. Jadi intinya kalau beli campur harus bagi jaga jarak ya dok? Jaga jarak. Iya, kalau nggak pakai WhatsApp aja. Sekarang udah banyak online ya dok ya. Banyak online. Beli segala macam bisa by online. Betul. Itu lebih aman, lebih nyaman lah kalau di rumah. Betul, gitu, betul. Ya. Oke, ada lagi dok mungkin mau disampaikan?
Itu saja dari saya, dan saya mohon ya kepada masyarakat yang sudah tahu kegunaan vaksin, manfaat vaksin, dan bagaimana cara mendapatkannya, dan juga informasi apa yang perlu dibutuhkan tentang vaksin. Mohon masyarakat untuk mendatangi puskesmas terdekat yang berada di lokasi Bapak dan Ibu sekalian supaya mendapatkan pelayanan vaksinasi sesuai dengan jadwal yang sudah disediakan oleh teman-teman kami. Harusnya satu kali lagi kita ngobrol lagi adalah dengan seorang yang sudah divaksin, Dok. Oh iya, boleh Ya, boleh. seremonial ya, Dok ya? Siap. Ya, seperti itu. Biar kita tahu pengalaman pribadi. Ya, dari vaksin apa yang seperti sudah sih. dirasakan ya, iya. Betul, seperti itu. Betul. Dokter, terima kasih banyak. Ya, makasih Mas. Sudah Ya. datang ke studio Radio Elsanda Sukses. FM. Terima kasih buat semuanya juga yang sudah bergabung di acara Ngopi Elsanda, ngobrol pilihan Elsanda hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu kesempatan. Oh iya, untuk yang sudah bertanya juga sudah mendapatkan hadiah juga ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Selamat untuk Anda yang sudah bertanya tadi mendapatkan hadiah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Kita kembali lagi di acara Sepada. Selamat pagi Elsanda, selamat jual biasa. Saat lagi di sini di 96,2 Elsanda FM. Makasih. Makasih. Selamat, Pak. Terima kasih. Siap.